Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfaeza dengan NIM A1H223063. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem muskuloskeletal. Sistem muskuloskeletal adalah sistem yang terdiri dari otot, jaringan ikat, saraf, serta tulang dan sendi. Sistem ini berperan penting dalam pergerakan tubuh. Oleh karena itu, bila sistem muskuloskeletal terganggu, kemampuan dalam bergerak dan melakukan aktivitas pun bisa terganggu. Dengan adanya sistem muskuloskeletal ini, tubuh dapat bergerak dan menjalani berbagai aktivitas seperti berjalan, berlari, berenang, hingga sesederhana mengambil suatu benda. Sistem muskuloskeletal ini juga berperan dalam membentuk postur dan bentuk tubuh serta melindungi berbagai organ penting seperti otak, jantung, paru-paru, ginjal, dan hati. Untuk anatomi sistem muskuloskeletal ini berbagai bagian dari jaringan tubuh, yaitu yang pertama itu tulang. Tulang merupakan salah satu bagian utama dalam sistem muskuloskeletal ini yang berfungsi untuk menopang dan memberi bentuk tubuh, menunjang gerakan tubuh, melindungi organ-organ tubuh, serta menyimpan mineral kalsium dan fosfor. Orang dewasa umumnya memiliki sekitar 206 tulang. Tulang terdiri dari lapisan luar dan dalam. Lapisan luar tulang memiliki tekstur keras dan terbuat dari protein, kolagen, serta berbagai macam mineral, termasuk kalsium. Sementara itu, bagian dalam tulang memiliki tekstur yang lebih lembut dan berisi sumsum tulang, yaitu tempat produksinya sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit atau keping darah. Yang kedua itu sendi. Sendi merupakan sambungan antara kedua tulang. Sendi ada yang bisa digerakkan dan ada juga yang tidak. Sendi yang tidak bisa digerakkan contohnya adalah sendi yang terdapat di lempengan tengkorang. Sementara itu, sendi yang bisa digerakkan termasuk sendi jari tangan dan kaki, siku, pergelangan tangan, bahu, rahang, panggul, lutut, dan pergelangan kaki. Dan yang ketiga, otot. Ada 3 jenis otot yang merupakan bagian dari sistem muskuloskeletal, yaitu otot rangka, otot jantung, dan otot polos. Untuk otot rangka adalah otot yang melekat pada tulang dan sendi. Otot ini bisa merenggang dan berkontraksi saat tubuh bergerak, seperti ketika berjalan dan menggenggam suatu benda, atau saat tubuh berubah posisi, misalnya menekuk dan meluruskan lengan atau kaki. Sementara itu, otot polos adalah jenis otot yang terdapat pada organ-organ tubuh, misalnya saluran cerna dan pembuluh darah. Aktivitas otot polos diatur oleh saraf otonom sehingga dapat bekerja secara otomatis. Sama seperti otot polos, otot jantung juga bekerja secara otomatis dan memompa darah ke seluruh tubuh. Namun, struktur jaringan otot ini mirip dengan otot rangka. Di saluran pencernaan, otot polos bertugas untuk menggerakkan usus agar makanan dan minuman bisa dicerna, kemudian dibuang sebagai kotoran. Pada pembuluh darah, otot polos bertugas untuk mengatur aliran darah dengan cara membuat pembuluh darah melebar atau menyempit. Dan yang keempat, tulang rawan. Tulang rawan adalah sejenis jaringan ikat yang menutup sendi. Selain berada di antara sambungan tulang, tulang rawan juga ada di hidung, telinga, dan paru-paru. Tulang rawan memiliki struktur yang kokoh tetapi kenyal dan lentur. Tidak seperti tulang rangka. Tulang rawan bertugas untuk mencegah tulang dan sendi saling bergesekan serta menjadi peredam fisik ketika tubuh mengalami cedera. Yang kelima adalah ligamen. Ligamen adalah jaringan ikat yang menghubungkan tulang dan sendi. Ligamen terdiri atas serat elastis yang tersusun dari protein.
Jaringan ikat ini berfungsi untuk menopang sendi seperti lutut, pergelangan kaki, siku, dan bahu, serta memungkinkan pergerakan tubuh. Dan yang terakhir itu tendon. Tendon adalah jaringan ikat tebal dan berserat yang berfungsi untuk menghubungkan otot ke tulang. Tendon terdapat di seluruh tubuh, mulai dari kepala, leher, hingga kaki. Ada banyak jenis tendon di dalam tubuh, salah satunya adalah tendon Achilles yang merupakan tendon terbesar di tubuh. Tendon ini menempelkan otot betis ke tulang tumit dan memungkinkan kaki dan tungkai untuk bergerak, misalnya berjalan. Selain itu, ada tendon rotator cuff di bahu yang berfungsi untuk menunjang gerakan bahu dan lengan. Sekian video dari saya. Jika ada kesalahan, mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.